Berita terbaru pimpinan grup Shen Pak Suryono meninggal mendadak karena sakit. Suryono adalah pakar terkemuka di bidang riset chip. Kepergiannya akan menjadi kerugian besar bagi dunia teknologi. Pak Shen meninggal, benarkah itu? Meninggal dunia? Tidak mungkin, bos Kira datang. Bos Kira! Bos Kira! Bos Kira konferensi pers kali ini, apa yang akan diumumkan? Apakah ini terkait chip yang dikembangkan ayah kamu? Bos Kira, ayah kamu sakit mendadak, apakah ada rahasia di baliknya? Tidak wajib memberitahu, mohon perhatikan konferensi pers kami berikutnya. Bos Kira! Bos Kira! Bos Kira! Bos Kira! Mira, konferensi pers harus diadakan sesuai jadwal, jangan sampai ada masalah. Kabar tentang chip naga langit jangan sampai bocor sedikit pun. Baik, Bos Kira. Ikuti dia. Pak, maaf kamu tidak memenuhi persyaratan rekrutmen perusahaan kami berikutnya. Aduh, kenapa cari kerja zaman sekarang susah sekali? Padahal permintaanku tidak tinggi. Halo, Dalam organisasi kita akhir-akhir ini terus-menerus diserang. Sebagai pembunuh terbaik di organisasi ini, kuharap kamu bisa kembali bantu organisasi atasi krisis ini. Aku sendiri yang melatihmu pembunuh terkuat di dunia. Aku menganggapmu seperti anak sendiri. Jika kamu bersikeras pergi, aku tidak akan menghalangimu. Kak Elang, jika kamu pergi, aku akan merindukanmu. sudah 8 tahun aku jadi pembunuh. Hutangku pada Pavilion Naga sudah kulunasi semuanya. Sekarang aku hanya ingin cari uang, menikah, dan hidup tenang. Aku pergi. Hormat pada Elang, Dewa Kematian Pavilion Naga. Guru, maaf, cari orang lain saja. Aku sudah pensiun. Cari kerja susah sekali, aku tidak mau kerja begini. Sudahlah ya. Lupakan saja. Cari kerja lebih penting. Kira. Diam. Jangan bergerak. Aku tidak melihat apa-apa, silakan lanjutkan. Berhenti. Mau lari setelah melihatnya. Habisi dia. CEO cantik grup Shen, wanita tercantik di kota Yun, wajahnya sangat menawan. Talan obat ini. Nanti di ranjang Pak Bayu kamu akan sangat bergairah melayani Pak Bayu. Makan. Jangan dong, kan sudah kukatakan aku tidak melihat apa-apa. Kau pikir kami bodoh? Cari mati. Cantik sekali. Bagaimana kalau aku mencicipinya dulu? Jangan buat rusuh, biar aku bersenang-senang dulu. Kamu, jangan kamu. Kalian, ada apa dengan kalian? Kamu jangan mendekat. Kak, aku salah.
Kan ku bilang aku tidak melihat apa-apa. Kenapa cari masalah denganku? Aku hanya kerja demi uang. 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 Semua uangnya ada di kartu ini. 100.000 yuan ini untukmu. Kumohon ampuni nyawaku. Oke, biar aku yang simpan, pergi sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cepat pergi, ayo pergi. Pergi. Nona, kamu tidak apa-apa. Nona! Hei, apa yang mau kamu lakukan? Aku sudah menyelamatkanmu, aku. Kamu. Aku sangka ternyata tidur dengannya. Cantik, soal kejadian tadi aku harus menjelaskannya padamu. Pertama, kamu yang duluan memintaku membantumu, kedua diam. Teknikmu lumayan. Ini 10.000 yuan, lupakan kejadian ini. Apa kamu sedang menghinaku? 20.000, Apa ini soal uang? 30.000. Aku ini tidak tertarik pada uang. Aku lebih suka menolong orang. Tenang saja. Hal ini tidak akan aku bocorkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Dadah. Raka. Halo, ada apa? Bos Keira konferensi pers Chip Naga Langit sudah siap. Besok pagi jam 10 dimulai tepat waktu. Promosinya harus besar-besaran, media arus utama dunia, dan para influencer harus diundang kali ini. Aku akan buat grup Shen mengguncang seluruh dunia. Bro, akhir-akhir ini sering beraksi, ya? Hal biasa, masalah kecil. Aduh, Halo, Apakah ini Raka? Halo, aku dari bagian HR Group Shen, kamu resmi diterima bekerja. Grup Shen. Peringkat di kota Yun 3 besar perusahaan teknologi. Datanglah besok langsung lapor ke bagian keamanan. Halo. Aku adalah pembunuh terkenal di dunia. Menyuruhku kerja jadi satpam rendahan dengan gaji cuma 2-3 ribu yuan, anjing pun tidak mau. Aku mau. Anjing tidak mau, tapi aku mau. Kenapa dengan jadi satpam? Satpam itu menjaga keamanan wilayah. Itu juga berkontribusi bagi masyarakat. Kamu Raka? Benar, itu aku. Wah, Ayo pergi, ayo. Ikut aku ke bagian satpam buat daftar. Baik, kamu jalan di depan. Pensiun memang beda ya, hidup jadi penuh warna. Dari mana Bos Keira menemukan pria ini? Sangat biasa saja, tapi digaji 10.000 sebulan, tidak mengerti. Bos Keira satpam itu sudah aku atur, konferensi pers juga sudah siap, resmi dimulai 1 jam lagi. Baik, ayo kita segera ke sana. Baik Bos Keira. Aduh, aku pakai seragam satpam ini tetap terlihat sangat tampan. sudahlah, jangan narsis, cepat jaga pos dengan benar.
Kira, terburu-buru sekali mau pergi kemana? Bayu, kenapa kamu datang ke grup Shen kami? Biar aku tebak. Oh, aku tahu kamu mau mengadakan konferensi pers tentang chip naga langit, kan? Bayu, bagaimana kamu tahu soal chip naga langit? Aku tahu itu tidak penting. Yang penting adalah konferensi persmu hari ini tidak akan bisa terlaksana. Bro, siapa wanita itu? Kamu tidak tahu ya, ini CEO Grup Shen kita wanita tercantik di kota Yun. Bagaimana cantik sekali, kan tubuhnya sangat bagus. Memang lumayan. Dalam situasi ini bukankah kita harus menjalankan tugas sebagai satpam? Jangan. Aku beritahu ya, orang di depan itu, dia pewaris grup tang pengawal di sekitarnya. Katanya mantan tentara bayaran asal luar negeri. Kita satpam bergaji 3 juta. Kenapa kamu mau cari mati? Atas dasar apa menghalangiku ke konferensi pers? Atas dasar apa? Biar aku beritahu konferensi pers chip naga langit hanya boleh diadakan keluarga Tang. Apa maksudmu? Kira 500 juta chipmu dan dirimu sama-sama milikku. Nanti chip itu dan dirimu akan aku yang urus. Bermimpilah, chip naga langit adalah kerja keras seumur hidup ayahku. Tak mungkin ku jual padamu, termasuk diriku. Kamu pikir kamu pantas untukku? Grup Shen kecil ini berani melawan keluarga Tangku. Aku sudah menyelidikinya saat ini. Chip naga langit adalah chip tercanggih di dunia. Siapapun yang menguasainya akan menguasai kekayaan besar. Kamu yang hanya seorang wanita, bisa menjaga harta karun ini? Simpan ancamanmu, pergi dari sini. Gagal menculikmu waktu itu. Kali ini kamu pikir bisa kabur? Satpam. Apa yang kamu lakukan, satpam bergaji 3 juta melawan tentara bayaran? Kamu gila? Maaf gajiku. 10 juta. Kamu berhenti berteriak. Pengawalku semuanya adalah mantan tentara bayaran elit. Siapa berani melawanku di kota Yun? Satpam perusahaanmu sudah sembunyi ketakutan. Siapa yang berani datang? Maaf membuatmu kecewa, aku datang. Siapa kau bajingan? Pergi kalau tidak mau mati. Bos Keira, waktunya hampir habis. Kita harus segera ke konferensi pers. Biarkan satpam ini mengulur waktu Bayu dan satpamnya, tapi Bos Keira, pergilah biar aku yang urus. Raka, tahan saja, mereka bertindak gegabah hanya akan mati. Sekretaris kecil, kau meremehkanku ya? Raka, jangan sampai terlibat bentrokan langsung. Aku akan suruh tim keamanan membantumu. Bocah ini mau menahanku? Hentikan Keira. Sialan, hanya seorang satpam berani mengacaukan urusanku. Habisi dia. Cepat jalan. Tunggu apa lagi, jalan. Pak Bayu terburu-buru sekali. Kapan kau masuk ke mobil? Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita sambut Presiden Grup Shen Keira naik ke atas panggung. Dia datang. Bagus. Bos Keira mohon jawab pertanyaannya. Bos Keira, tolong katakan sesuatu. Chip naga langit adalah karya penelitian ayahku seumur hidup. Teknologinya sudah melampaui dunia saat ini. Teknologi chip selama lebih dari 20 tahun. Kami Grup Shen akan meneruskan wasiat ayahku. Teknologi ini akan dibagikan ke seluruh dunia agar semua manusia bisa setara berbagi hasil teknologi dengan adil agar dunia kita menjadi lebih baik. Bagus, Bos Keira. Bagus. Selamat ya, Bos Keira. Pak Bayu, sekarang kita bisa pergi.
Selidiki aku mau data lengkap tentang satpam ini. Jalan. Raka, kenapa kamu hebat sekali? Bahkan tentara bayaran dihajar sampai tidak berdaya. Keren sekali Raka, ajari aku dong. Aku juga punya impian, aku juga ingin jadi kepala satpam, aku juga ingin gaji besar. Ayah. Dasar tidak berguna. Aku menyuruhmu menghalangi konferensi pers Keira dan merebut teknologi chipnya. Kenapa konferensi persnya tetap berjalan lancar? Ayah, itu karena satpam perusahaan Keira. Dia menghalangi aku dan semua pengawal. Seorang satpam. Bayu, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ayah, itu benar, satpam itu sangat hebat. Dia menghajar semua pengawalku. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Diam, dasar tidak berguna. Hanya bisa mengacaukan segalanya. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan teknologi chipnya? Apakah kita harus melanjutkan? Tentu saja. Jika chip itu didapat keluarga Tang, kita akan mendapat untung triliunan. Tentu saja kita mau. Tapi Keira sudah mengadakan konferensi pers. Lalu kenapa? Aku sudah menghubungi pembunuh organisasi Malam Gelap. Begitu Keira mati, teknologi chipnya tetap akan jadi milik kita. Ayah, maksud ayah organisasi pembunuh peringkat 3 dunia itu? Benar. Jika mereka bergerak, Keira pasti akan mati. Mira, Raka ada di rumah sakit mana? Ayo kita jenguk dia. Bos Keira satpam itu harusnya sekarang sudah di ICU. Kenapa kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku hanya menahan mereka. Setelah kamu naik mobil, aku lari. Kamu jangan-jangan kamu berlutut minta ampun? Mira, bagaimanapun juga dia sudah membantu kita hari ini. Beritahu bagian keuangan. Berikan bonus 50.000 ke rekening Raka. Baik. Terima kasih, Bos Keira. Bos Keira memang dermawan. Kalau begitu aku juga. Tunggu. Ada apa lagi, Bos Keira? Mulai sekarang kamu bekerja di sini. Hal yang tidak seharusnya dikatakan, jangan sembarangan bicara, mengerti? Mengerti, tenang saja masalah di mobil van kemarin. Aku janji. Diam. Baik. Sekretaris kecil. Apa bonusku sudah cair? Dia mengabaikanku. Tingginya lebih 0,5 cm, langkahnya 0,3 detik lebih cepat. Penyamaran begini mau menipuku. Bos Keira, ini ada dokumen perlu kamu tanda tangani. Baik. Aku lihat dulu. Bos Keira, Kenapa kamu kembali lagi? aku kan baru mulai kerja, masalah tempat tinggal belum diselesaikan. Jadi aku minta tolong sekretaris ini untuk mengaturnya. Mira, kamu bantu atur untuknya. Setelah dokumen ini ditandatangani, kamu kesini lagi untuk ambil. Baik. Bos Keira. Peringkat organisasi Malam Gelap. Peringkat keempat, Selina paling mahir dalam segala jenis penyamaran. Siapa kamu? Bosmu tidak pernah memberitahumu. Selama aku elang ada di sini. Organisasi malam tidak boleh melangkah setengah langkah pun. Kamu adalah pembunuh internasional peringkat pertama di dunia elang. Elang, kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Selena anak buahmu ada di tanganku. Elang kamu ada di kota Yun, maaf. Ini kesalahan kami. Berikan aku kesempatan. Biarkan dia hidup. Aku jamin tidak akan ada lain kali.
Beritahu bosmu jika terjadi lagi. Aku akan mendatangi markas kalian. Ada seseorang yang menyamar menjadiku. Aku harus menyelamatkan Keira. Sudah, orangnya sudah aku bereskan. Kamu! Omong kosong, kalau bukan aku, mana mungkin aku tahu kamu di sini? Kalau begitu katakan bagaimana kamu tahu orang itu bukan aku. Mau tahu alasannya? Dia tidak seharum kamu. Hai, dasar mesum. Masalah tempat tinggalku belum kamu selesaikan. Ini, apa yang terjadi? Organisasi Malam Gelap malah membatalkan misi ini begitu saja, bahkan mengembalikan uang kita. Apa ini karena satpam itu lagi? Diam, siapa satpam itu? Sampai bisa membuat organisasi Malam Gelap membatalkan misi. Jika dia sehebat itu, mana mungkin dia jadi satpam? Tapi tidak ada alasan lain yang bisa membuat organisasi Malam Gelap membatalkan misi. Sudahlah, kirim ulang misi pembunuhan itu. Tambahkan uangnya, tambah uang. Aku tidak percaya tidak ada yang mau mengambilnya. Baik, Jet mengambil misinya. Jet, Ayah, dia pembunuh yang suka menyendiri, itu pembunuh top 10 besar dunia. Benar, keahlian utama Jet adalah menembak runduk dan pembunuhan gelap, tembakannya tidak pernah meleset. Kira ada di tempat terbuka. Jet ada di kegelapan kali ini. Keira tidak mungkin punya kesempatan untuk selamat. bos Keira resepsi teknologi malam ini. Apakah kamu masih akan hadir? Peluncuran chip naga langit. Selanjutnya, pasti harus berurusan dengan para petinggi teknologi itu. Resepsi seperti ini tentu saja harus hadir. Bos Keira, sekarang semua orang mengincar chip naga langit. Aku sarankan kamu, sebaiknya tidak hadir untuk menghindari hal buruk. Raka tinggal di asrama yang mana? Asrama 14 Departemen Keamanan. Baik, segera siapkan mobil lalu tunggu aku di lobi lantai 1. Baik. 2 angka 2. Bom Joker. Tidak ada yang lawan kan? 6, 7, 8, 9, 10. Sapu bersih, berikan uangnya. Berikan uangnya dong. Bukan begitu. Apa kamu menyembunyikan kartu? Benar sekali. Aku rasa caramu main kartu salah, kartumu juga kurang. Apa kartunya kurang? Mana mungkin main kartu cuma 1 yuan? Aku tidak perlu berbuat curang. Jangan jadi pecundang, cepatlah. Ayo Nini. Cepat transfer. Ayo. Pecundang sekali. Kenapa berdiri transfer dong? Halo Bos Keira. Bos kira waktu istirahat kami cuma sedang bersenang-senang. Tidak apa-apa. Waktu pulang kerja, apapun yang kalian lakukan adalah kebebasan kalian. Kalian keluar dulu sebentar. Aku mencari Raka, ada urusan sedikit. Kalau begitu kami keluar dulu. Ayo pergi. Berikan uangnya padaku. Nanti aku berikan. Bos kira ada perlu apa? Aku akan menghadiri resepsi malam ini, kamu ikutlah denganku. Bos kira sekarang ini waktu pulang kerja, kamu ingin aku lembur. 3 kali lipat uang lembur. Lagi pula aku sendirian. Sedang tidak ada kerjaan juga. Aku beres-beres dulu ya. Apa yang kamu lakukan, jangan bergerak. Ada penembak jitu. Apa yang kamu bicarakan? Ini masyarakat hukum, menyingkirlah. Hati-hati. Benar-benar ada penembak gitu. Aku mau lapor polisi. Tidak ada gunanya. Dia menggunakan senapan runduk Barrett M99 12,7 mm peluru penembus perisai kaliber besar. Bisa menembus tembok dengan mudah. Kita tidak akan sempat menunggu polisi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka punya senapan runduk sedangkan kita tidak punya apa-apa. Siapa bilang kita tidak punya apa-apa? Ini cuma kartu rem. Bagaimana bisa melawan peluru?
Suremi, hari ini kutemukan lawan seimbang aku, Jet. Sudah bertahun-tahun beraksi, belum pernah sekalipun kalah. Siapapun kamu sebenarnya, hari ini kamu harus mati. Bajingan! Aku keluar sebentar, tunggu aku di sini. Apa yang kamu lakukan? Konfirmasi. Hati-hati. Sudah kuduga tembakan akurat ahli pembunuhan, hanya kamu orangnya, Jet. Raka kamu! Kamu adalah Elang. Jet, kamu seharusnya sudah mati 3 tahun lalu. Beruntung sekali kamu masih hidup hari ini. Waktunya mati. Elang, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak mau mati, aku biar ku bantu bereskan orang yang menyewaku menembus kesalahanku. Tidak perlu. Biar ku selesaikan sendiri. Elang aku! Bos kira semuanya aman, ayo kita ke pesta itu. Sudah aman lalu, penembak jitu itu. Sudah kabur, ayo pergi. Ayo jalan. Kakiku agak lemas. Bos kira, kamu takut sekarang? Tadi hampir tertembak, kamu tidak takut? Bos kira, teknologi chip naga langit milikmu. Banyak orang mengincarnya. Jika tak ingin kena masalah, lebih baik jualnya saja. Tak perlu terlibat masalah ini. Tidak bisa. Itu hasil riset ayahku selama bertahun-tahun. Jika aku menjual teknologinya sekarang, bagaimana aku hadapi ayahku? Biarpun aku mati, takkan ku jual teknologi chip kepada siapapun. Jangan urusi aku lagi. Aku bisa jalan sendiri. Ya sudah, kalau tidak mau jual, masih saja sok kuat. Sini. Ayo jalan. Bos kira ada apa denganmu? Jangan banyak tanya, naiklah. Kalian berdua jangan-jangan. Benar sekali seperti yang kamu pikirkan. Bicara apa sih? Lalu aku harus bilang apa? Haruskah aku jujur padanya bahwa kamu diserang dan kakimu lemas karena takut kamu? Sudah, jangan bicara lagi, ayo naik. Aku sudah menduga chip naga langit akan membawaku dalam bahaya. Tapi tak kusangka seberbahaya ini. Jika bukan karena Raka hari ini, aku pasti sudah mati, ditembak penembak jitu. Tidak, jika bukan karena Raka, aku sudah mati berkali-kali. Rakalah yang berkali-kali menyelamatkanku dari bahaya. Dia memastikan chip naga langit tetap berada dalam genggamanku. Hanya saja siapa dia sebenarnya, kenapa dia melindungiku. Apa mungkin dia benar-benar melakukannya demi uang? Sialan, Jet, ternyata gagal juga, bahkan mati satpam kecil ini. Apa latar belakangnya? Ayah, aku sudah menyelidikinya informasi tentang satpam ini. Kabarnya dia pernah jadi tentara, baru saja keluar dari militer. Mengenai alasannya bekerja jadi satpam di grup Shen itu, karena Keira memberinya 10.000 gaji per bulan. Informasinya sesederhana itu. Lalu mana mungkin dia membunuh pembunuh profesional seperti Jet? Aku tidak yakin tentang itu, ayah. Sekarang Jet sudah mati. Peluang kita membunuh Keira semakin kecil. Apa yang harus kita lakukan? Karena cara kasar tidak berhasil, maka kita harus pakai otak. Ayah punya rencana? Kudengar malam ini ada pesta minum, kan? Benar, ayah banyak petinggi teknologi akan hadir di sana. Keira juga pasti datang. Kalau begitu kamu juga pergilah. Ini. Baik, ayah, aku akan segera mengaturnya.
Bukankah ini Bos Keira? Bayu, tak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Pergi sana. Kita tidak punya dendam apapun. Kenapa harus bersikap sedingin ini padaku? Kira, jika kamu masih membiarkan anjing ini menghalangi jalanku pesta yang kamu hadiri hari ini, tidak akan membuahkan hasil apapun. Dengan koneksi keluarga Tang kami, kamu harusnya tahu hanya dengan satu kataku. Menurutmu, apakah mereka mau bicara denganmu dan menyinggung keluarga Tang kami? Jangan keterlaluan. Kira kita semua pebisnis, tentu lebih baik berdamai. Jangan marah, lihatlah, aku tahu chip naga langit akan segera diproduksi massal. Jadi kamu datang ke pesta ini, aku khusus mengundang Bos Rudy untukmu. Jika kamu mau, aku akan memperkenalkannya. Bos Keira, Bos Rudy, dia adalah pemasok bahan baku utama untuk chip naga langit. Dia pemasok bahan baku terbaik. Kita harus, aku tahu. Kalau begitu, Bos Keira, mari aku perkenalkan dengan Bos Rudy. Mari pergi. Silakan lewat sini. Bos Rudy. Inilah orang yang pernah kusebutkan padamu, Bos Keira. Kira-kira. Inilah Bos Rudy. Jadi kamu kira, Bos Rudy, senang bertemu denganmu. Bos Rudy, kamu pasti sudah dengar beritanya baru-baru ini. Keira telah mengembangkan chip naga langit. Seharusnya akan segera masuk tahap produksi massal. Sedangkan kamu adalah pemasok bahan chip. Jadi aku membawanya ke sini berharap kalian bisa saling mengenal dan membicarakan soal kerjasama. Kira mengembangkan chip naga langit itu, aku memang sudah dengar hal itu. Jadi, Kira berminat untuk bekerja sama denganku. Tentu saja, Bos Rudy adalah pemasok bahan baku terbesar. Perusahaan memproduksi chip secara massal. Tentu saja butuh bantuan dari Bos Rudy. Kamu diperkenalkan oleh Bayu, aku akan menghargai Bayu. Mari kita bicarakan. Suatu kehormatan. Bayu, tolong siapkan ruangan yang tenang. Aku dan Kira ingin bicara berdua saja. Bos Rudy, kita harus bicara di tempat lain. Apa kita bicara bisnis di tengah pesta seramai ini? Sewa satu kamar, kita bicara berdua saja. Tidak akan ada yang mengganggu, satu sama lain bisa mendengar dengan jelas. Juga tidak perlu khawatir ada yang menguping dan membocorkan rahasia satpam yang kamu bawa ini dan sekretaris. Biarkan mereka menunggu di luar. Bos Rudy, biasanya dalam situasi ini, setidaknya sekretaris harus hadir. Apa maksudmu? Maksudmu aku tidak profesional. Semua ini harus mengikuti aturan kalian. Sebaiknya kalian sadari satu kenyataan. Aku adalah pemasoknya. Kalian yang memohon padaku untuk membeli bahan bakuku. Mengerti? Bahan baku milikku. Tidak sulit untuk dijual. Chip kalian memang canggih. Tapi apa hubungannya denganku? Bukankah itu hanya membeli barang-barang itu saja? Jika kalian tidak mau bicara, tidak mau membeli barangku, ya sudah lupakan saja. Beli saja di tempat lain sesukamu. Bos Rudy, jangan marah, sekretarisku tidak bermaksud begitu. Aku tahu sekretaris ini tidak bisa mewakili maksudmu, tapi perkataanku barusan untuk menegaskan padamu, jika kamu tidak membeli bahan bakuku, masih banyak tempat lain yang mau. Jika tidak ikuti aturanku, pergi saja sana. Kira, Bos Rudy hanya takut rahasia kerjasama ini bocor. Sekretarismu itu berpikiran terlalu picik, mana mungkin Bos Rudy orang seperti itu. Begini saja, aku akan siapkan ruangan yang tenang. Kalian berdua bicaralah baik-baik bagaimana. Sudahlah, jika Kira tidak mau, lupakan saja. Hari ini aku datang ke pesta untuk bersantai, bukan untuk membicarakan pekerjaan. Soal kerjasama, tidak pernah ada situasi dua orang membicarakannya berdua saja. Orang ini diperkenalkan oleh Bayu. Aku harus waspada. Tapi jika menyinggung Bos Rudy, perusahaan tidak bisa mendapat bahan baku, maka harus mencari tempat yang lebih jauh. Biaya transportasi akan membengkak, risikonya juga akan lebih besar. Karena Bos Rudy punya aturannya sendiri, maka kita ikuti saja Bos Keira. Silakan bicara dengan Bos Rudy. Jangan sampai karena kepicikan kami membuat Bos Rudy jadi tidak senang. Benar sekali, lihatlah satpam ini. Ucapannya sangat benar. Bos Rudy punya banyak pengalaman. Mana mungkin dia orang seperti itu. Kalau kamu tidak setuju sekarang, nanti kalau Bos Rudy marah, aku tidak bisa membantumu. Baiklah, mohon kesediaan Bos Rudy, mari kita bicara tentang kerjasama kita. Kira apa tidak takut aku orang jahat? Bos Rudy,
Bos Keira itu seorang wanita. Wajar jika dia waspada. Detail kecil seperti ini jangan terlalu dipikirkan. Ayo pergi. Aku sudah menyiapkan ruangannya. Urusan bisnis lebih penting. Benar kan? Bayu, hari ini aku menghargaimu. Ayo jalan. Bos Rudi, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bayu dan Rudi, mereka berdua tampak mencurigakan. Ikuti saja permainan mereka. Lihat trik apa yang mereka rencanakan. Bagaimana ini? Kamu tunggulah di aula samping aula utama ini. Tempat untuk orang penting. Kamu hanya sekretaris, bosmu sudah tidak ada. Apa hakmu berada di sini? Hanya seorang sekretaris. Berhentilah bersikap curiga. Tadi bos Rudi marah gara-gara kamu. Jika kamu mengacaukan bisnis, kamu akan menanggung akibatnya. Pergi ke aula samping sana. Sekretaris kecil Pak Bayu sudah bicara, tunggu saja di aula samping. Baiklah. Kamu, ikut aku sebentar. Aku akan ikut denganmu. Bukankah aku harus ke aula samping? Datang saja kalau disuruh, jangan banyak bicara. Baiklah, aku akan pergi. Sudah kuduga, kamu sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Pertama, kamu menjauhkan Keira, lalu menjauhkan sekretarisnya. Aku ingin lihat apa sebenarnya yang akan kamu lakukan. Raka, duduklah. Baik. Banyak sekali uangnya. Pak Bayu, apa maksudmu? Raka, semua uang ini untukmu. Uang sebanyak ini semuanya untukku. Benar sekali, totalnya ada 5 juta. Semuanya untukmu. 5 juta Pak Bayu, kamu memberiku uang sebanyak ini. Apa kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu? Pintar. Tentu saja uang ini tidak gratis. Aku hanya butuh bantuanmu melakukan hal kecil. Semua uang ini akan jadi milikmu. Benarkah hanya hal kecil dan aku bisa dapat 5 juta? Kamu berada di sisi Keira, sudah beberapa hari, kamu pasti tahu dia memiliki teknologi chip naga langit. Aku ingin kamu mencuri teknologi chip itu. Untukku uang ini, semuanya akan jadi milikmu. Raka Keira membayarmu gaji 10.000 sebulan, tapi kamu rela mempertaruhkan nyawa. Aku punya 5 juta di sini. Kamu tidak punya alasan untuk menolak, kan? Raka, kamu jadi satpam seumur hidup takkan bisa hasilkan 5 juta. Coba pikirkan, dengan uang sebanyak ini kamu bisa punya segalanya, wanita cantik, mobil mewah, villa megah. Sebagai pria tidak mungkin bekerja untuk orang lain selamanya. Bagi seorang pria, uang adalah harga diri dan modal utamanya. Benar kan? Memang benar. 5 juta. Bagi siapapun, pasti tidak akan bisa menolak. Raka, aku sudah tahu kamu akan pilih jalan yang benar. Kamu benar-benar tahu pilihan yang akan kuambil? Tentu saja aku sudah melihat banyak orang. Tentu saja aku tahu sebagai seorang pria pilihan apa yang akan diambil. Ayo, bawakan anggur merahnya. Aku ingin bersama Raka merayakannya dengan meriah. Di sisi Keira, penghalang terbesarnya adalah Raka ini. Selama dia bisa dibereskan, tak perlu khawatir. Gagal mendapatkan teknologi chip itu, ayah memang hebat. Jika cara kasar gagal, gunakan cara yang cerdik. Sekarang teknologi chip itu segera jadi milik keluarga Tang. Pak Bayu, biar aku yang tuangkan anggurnya. Kamu mau tuangkan anggur untukku? Raka ini cukup tahu diri juga ya. Setelah menerima uangku langsung jadi anak buahku. Tahu bahwa anak buah harus menuangkan anggur untuk bosnya. Raka, apa-apaan kau ini, sialan? Sejak aku dan Bos Keira masuk ke pesta, aku tahu Bayu kau bermain trik, jadi aku ikuti saja. Aku ingin melihat rencanamu yang sebenarnya. Raka, jalan uang sebanyak ini, apa kau tidak tergiur? Tentu saja tergiur. Sekarang bukankah uang ini sudah menjadi milikku? Raka, kau sialan, uang kau ambil. Tapi kerjaan tidak beres.
Apa kau masih manusia? Paling-paling kau menyuruh pengawalmu untuk memukulku, ayo maju. Sedang dibunuh dia. Chip kira nanti, jangan harap kau dapatkan. Selama ada aku, kau takkan bisa ambil. Ini peringatan untukmu, jika ada lain kali. Bukan cuma botol lagi, kau paham? Paham, aku sudah paham. Mau main trik, kau masih amatir. Raka brengsek kau seumur hidupku. Belum pernah ada orang yang berani pakai botol memukul kepalaku. Aku pasti membunuhmu. Apa Rudy sudah beres? Raka pasti tak menyangka. Aku ajak negosiasi hanya untuk menahannya. Rudy sekarang sudah membius Kira dan membawanya ke tepi sungai. Asalkan Kira dibuang ke sungai, chip itu tetap milikku. Ayahku sudah berpengalaman taktik yang cerdik, mana mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Halo Bos Rudy, bagaimana perkembangannya? Kamu seharusnya sekarang sudah berada di tepi sungai. Bayu, aku ada di depan pintu ruanganmu. Apa katamu? Bayu, orang ini kukembalikan padamu. Ingat, jika ada lain kali, aku akan langsung mengirimmu ke akhirat. Aku. Bukan. Kenapa kamu masih di hotel? Bukankah aku menyuruhmu? Aku sudah menahan Raka begitu lama. Kenapa kamu masih belum menyelesaikannya? Bayu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku dan Keira setelah masuk ke kamar, tiba-tiba merasa bagian bawah tubuhku kehilangan rasa, seluruh tubuhku lemas di lantai. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa berdiri. Kamu, bagian bawah tubuhmu lumpuh. Iya, benar. Sialan kamu! Bayu sungguh benar-benar tidak ada rasa sama sekali. Ini perbuatanmu. Taktik murahan kalian itu mana bisa menipuku? Bagaimana caramu melakukannya? Kamu tidak mungkin, hanya satpam tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kamu menyuruhku membawa kontrak ini untuk apa? Apa Bos Rudy akan tanda tangan? Nanti kamu juga tahu. Aduh, Bos Rudy. Yang satu ini adalah group chain kontrak pengadaan bahan baku, kamu akan tanda tangan kan? Aku tanda tangan. Benar, cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan sesuai dengan isi kontrak, berikan kepada bos Keira kami pasokan bahan bakunya. Ya, aku pasti ikuti kontrak. Berikan kontrak ini pada bos Keira. Setelah dia tanda tangan, maka akan segera berlaku. Semudah itu. Kalau tidak, apa perlu pembukaan perkembangan? Dimaksud Aku akan bawa sekarang untuk ditandatangani Bos Keira. Aku bisa merasakan kakiku lagi. Aku bisa berdiri, aku benar-benar bisa berdiri. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, harus terima kasih pada Pak Bayu. Kalau tidak, bos Keira pasti akan sangat kesulitan bernegosiasi dengan bos Rudy. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Hemat banyak tenaga. enyak. Halo ayah. Itu apa ayah sudah minum obat jantung hari ini? Ada yang ingin kukatakan. Apa katamu? Aku sudah merencanakan taktik dengan matang, tapi tidak ada satupun target yang tercapai. Malah brengseknya membiarkan Rudy dan Kira menandatangani kontrak pasukan Bayu.
Kamu sebenarnya mendengarkan kata-kataku untuk mengambil teknologi chip atau malah sialnya membantu mereka bekerja sama? Aku benar-benar tidak tahu harus bicara apa padamu. Masalah utamanya adalah satpam di samping Keira itu. Dia benar-benar... Satpam itu lagi. Benar, ayah. Aku benar-benar tidak menyangka satpam sialan ini lagi. Dia benar-benar aneh. Rencana yang sudah kita susun dengan sangat matang hancur total gara-gara dia. Sekarang kamu segera pulang ke sini. Benarkah kontrak ini begitu ditandatangani akan langsung berlaku? Pihak Rudy akan menyediakan bahan bakunya. Di sana ada tanda tangan Rudy. Kalau tidak percaya, kamu telepon saja dan tanyakan padanya. Rudy ini benar-benar sudah tanda tangan. Baiklah, Bos Keira, aku kembali ke asrama dulu. Hei Raka, tunggu sebentar. Ada apa, Bos Keira? Kamu menginaplah di rumahku malam ini. Bos Keira dan Raka, mungkinkah di asrama tadi sudah melakukan itu? Pantas saja Bos Keira tadi harus dipapa saat jalan. Ini tidak boleh kamu memberiku gaji 10.000 sebulan siang, jadi satpam malam harus menemani tidur, jangan mimpi kamu. Apa yang kamu pikirkan? Aku menyuruhmu ke rumahku untuk melindungiku menjadi pengawal pribadiku. Selain itu, gajimu akan kunaikkan jadi 50.000 sebulan. Tidak mau. Raka, jangan melunjak ya. Pengawal lain 20.000 sebulan itu sudah maksimal. Tapi aku memberimu 50.000 sebulan. Kamu masih belum puas. Ini bukan masalah uang, aku mengkhawatirkan keselamatan pribadiku. Apa maksudmu? Berduaan di satu ruangan, bagaimana jika kamu punya niat macam-macam padaku? Aku Mati saja sana. Bos kira dunia orang kaya ini benar-benar berbeda ya. Villa kamu ini mewah sekali. Kamar di lantai 1 itu milikmu. Kamu tidur di sana malam ini. Lalu kamu Aku di lantai 2. mengagetkan saja. Raka, kamu harus paham satu hal, kita berdua, aku perempuan, kamu laki-laki. Aku tahu kok. Karena kamu tahu kenapa kamu selalu memasang ekspresi seolah aku akan berbuat apa-apa padamu? Kamu punya catatan buruk. Kamu Diamlah di rumah dengan tenang. Wah, akhirnya aku pun bisa tinggal di villa mewah. Mandi dulu lalu tidur. Repot juga. Tidak ada baju ganti untukku. Tidak mungkin aku minta Keira membawakan baju ke bawah. Tapi di rumahnya pasti tidak ada baju pria. Sudahlah, biarkan saja pakai jubah mandi ini dulu, keluar saja dulu. Sekretaris kecil, sedang apa ke sini malam-malam? Oh, Bos Keira menyuruhku membelikan baju untukmu ini. Ambil. Di dalam tas baju ini ada celana dalam. Kalau begitu, terima kasih. Mampir dulu ke kamarku. Tidak mau, aku pergi dulu. Sekretaris kecil ini lumayan menarik juga. Ada apa? Tadi aku di dalam kamarku melihat sebuah titik cahaya merah. Sepertinya seperti pembidik senapan runduk. Penembak itu lagi. Aku tidak tahu. Ayo masuk dan lihat. Atau lebih baik jangan, jika itu benar-benar penembak jitu maka kita akan... Seharusnya bukan penembak jitu. Jika kamu takut, tunggulah di sini, aku akan masuk dulu. Tidak, aku ikut denganmu saja. Sudah kuperiksa sekeliling. Semuanya villa-villa milikmu adalah yang tertinggi. Tak ada titik tinggi yang ideal. Jadi seharusnya bukan penembak jitu.
Syukurlah kalau bukan. Tapi lalu kenapa aku melihat titik merah itu? Di mana kamu melihatnya? Di lemari pakaian. Tadi aku ingin mengambil baju ganti. Lalu aku melihat di dalam lemari ada titik cahaya merah. Aku kaget sekali tadi. Kamu. Jangan lihat sembarangan. Cepat cari titik merahnya. Aku tidak lihat sembarangan, kamu harus beritahu dulu lemari yang mana tepatnya. Yang ini. Semuanya lengkap ya. Ada yang rendah, merah, muda, ungu, dan juga hijau. Ada yang hijau juga. Jangan lihat sembarangan, cepatlah cari lihat. Menyala lagi. Benda ini rupanya. Ini alat penyadap. Benar. Nona Kira. Di sekitarmu, ternyata banyak bahaya kamar pun bisa dipasangi alat penyadap. Demi mendapatkan teknologi chip. Menghalalkan segala cara benar-benar keterlaluan. Sepertinya alat penyadap di rumahmu tidak hanya satu. Ini harusnya bukan ulah Bayu dan kelompoknya. Bukan Bayu. Sebelumnya mereka sudah merancang begitu banyak cara, sama sekali tidak perlu menggunakan alat penyadap. Memang benar. Dibandingkan dengan metode pembunuhan itu, trik kecil seperti menyadap ini memang terasa sedikit amatiran. Tapi, lalu alat penyadap ini siapa yang memasangnya? Aku yang memasangnya. Kira aku yang memasang alat penyadap itu. Kira aku yang memasang alat penyadap itu. Kamu hanya seorang gadis kecil mengelola grup sebesar itu? Semua yang ada di sini adalah pemegang saham. Kami harus menerima dividen di akhir tahun. Setiap keputusanmu berkaitan dengan kepentingan kami sangat erat. Memasang alat penyadap hanyalah demi keamanan kepentingan kami saja. Paman ketiga paman melanggar privasiku ini ilegal. Aduh, Sudah, jangan berlebihan. Sekarang kami pada privasi tidak bergunamu itu tidak tertarik ya. Benar kira soal alat penyadap ini, jangan bicara omong kosong lagi. Lagi pula ke depannya, kami tidak akan menguping lagi. Grup Shen ini dengan kami nanti tidak akan ada hubungan lagi. Benar. Mulai hari ini grup Shen dan kami sudah tidak ada hubungan sama sekali. Apa yang kalian katakan grup Shen bagaimana mungkin tidak ada hubungan dengan kalian? Kira sekarang kami semua sudah bukan pemegang saham lagi. Sejujurnya kira tadi malam kami semua sudah bertemu dengan Darman. Semua saham yang kami miliki sudah dengan harga tinggi dijual kepada Darman. Apa yang kalian katakan? Kalian menjual semua saham kepada Darman. Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan? Chip naga langit akan segera diproduksi massal. Ini melampaui teknologi saat ini beberapa kali lipat. Setelah dipasarkan nanti grup Shen kita akan membawa keuntungan besar. Nilai saham kalian juga akan naik berlipat ganda. Apa kalian tahu itu? Di saat seperti ini kalian menjual saham. Dan bahkan menjualnya kepada Darman. Apa kalian tidak tahu mereka selama ini merencanakan segala cara untuk mendapatkan teknologi canggih kita? Kalian menjual saham kepadanya. Maka dia akan menjadi pemegang saham perusahaan kita. Bahkan pemegang saham terbesar. Bagaimana nanti aku bisa mengelola perusahaan? Kira, bagaimana kamu mengelola perusahaan? Apa hubungannya dengan kami, Darman? Sekarang demi mendapatkan teknologi chip akan menghalalkan segala cara. Kita tidak bisa melawan keluarga Tang. Jika saat ini kami tidak menjual saham, maka nanti saat dia merebut teknologi chip itu, dia akan berbalik menghabisi kita satu persatu. benar sekali jika kamu tidak ingin hidup lagi, ingin mati melawan keluarga Tang. Kami masih ingin hidup. Benar. Apa kalian sebegitu tidak bergunanya? Kira, apa katamu? Aku ini pamanmu. Kamu bilang aku tidak berguna. Apa kamu tidak punya sedikit rasa hormat pada yang lebih tua? Benar sekali. Apa dia salah bicara? Siapa kamu? Apa urusanmu ikut campur di sini?
Sekarang apa aku boleh bicara? Kira urus dia. Jika kalian punya keberanian di depannya untuk melawan keluarga Tang, dia tidak akan terus-menerus dalam bahaya. Kira hanya seorang gadis tahu cara menjaga chip itu tetap di tangannya sendiri, tidak peduli seberapa bahayanya dia tidak pernah mundur. Kalian berdua, pria dewasa tertipu beberapa kata saja, langsung menjual sahamnya. Dia tadi bilang kalian tidak berguna itu masih sopan. Di mataku kalian hanyalah pengecut tak berguna. Sampah pecundang kamu. Kira, pokoknya saham kami sudah terjual semua, urus saja sendiri nanti. Keluarga Tang akan membereskanmu, asal jangan libatkan kami. Mulai sekarang kamu adalah kamu, kami adalah kami. Kamu merasa kuat, kalau begitu lawanlah. Kita lihat berapa nyawamu dengan keluarga Tang, berapa lama kamu bisa bertahan. Ayo kita pergi. Berhenti di sana. Sudahlah, Raka biarkan mereka pergi. Abaikan mereka dulu. Situasi sekarang semakin rumit, pamanku. Paman ketiga, bibi keempat, bibi kelima, dan lainnya. Saham di tangan mereka totalnya 30%. Sedangkan semua sahamku ditambah saham ayahku totalnya hanya 36%. Sisa sahamnya semuanya ada di bursa saham di tangan pemegang saham lain. Jika dugaanku benar, selanjutnya keluarga Tang akan membeli besar-besaran saham di pasar. Begitu saham mereka melebihi 36%, maka mereka akan segera mengambil alih grup Shen. Aku hanya akan menjadi pemegang saham biasa saja. Itu artinya saat waktunya tiba mereka akan secara otomatis mengambil teknologi chip grup Shen. Aku sudah perhitungkan semuanya, tapi tidak menyangka paman dan yang lainnya akan menjual semua saham kepada keluarga Tang. Bos Keira, gawat, bursa saham baru saja dibuka, langsung diserang oleh kekuatan misterius saham kita hari ini. Terus merosot, Bos Keira. Perlukah kita menstabilkan bursa? Jangan panik, tunggu sebentar. Aku akan telepon balik nanti. Ini jelas, taktik keluarga Tang mereka mulai mencari cara agar saham keluarga Shen mengalami penurunan. Para investor pasti akan menjual saham besar-besaran. Dan keluarga Tang pasti akan secepat mungkin mengambil alih saham itu, memperkuat posisi mereka. Aku ingin segera menstabilkan bursa. Tapi saat ini, masih terlalu dini. Keluarga Tang pasti punya taktik lain. Jika saat ini aku bertindak, pasti akan terjebak permainan mereka. Uang yang diinvestasikan untuk menstabilkan saham pasti akan sia-sia. Gawat, Bos Keira. Berita negatif mulai bermunculan tentang kamu di mana-mana. Ada yang bilang kamu dan satpam perusahaan menjalin hubungan. Katanya kamu tak fokus urus perusahaan, bahkan membiarkan satpam menangani urusan inti perusahaan. Berita negatif ini belum terbukti, tapi ada beberapa foto yang mencurigakan beredar luas. Apapun itu saham perusahaan, pasti akan makin anjlok. Bos Keira, apa yang harus kita lakukan? Di akun kita sekarang, masih ada berapa dana saldo kita masih Seperti yang kamu katakan, menanam modal sekarang pasti akan langsung sia-sia. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Jika hari ini tidak menyuntikkan dana saham perusahaan, akan anjlok parah. Kedepannya keluarga Shen benar-benar akan jatuh ke keluarga Tang. Berikan ponselnya padaku. Aku mau telepon sekretarisku. Tenanglah. Serahkan padaku, aku yang akan tangani. Raka, kamu jago berkelahi. Bisa tangkis peluru pakai kartu. Bahkan bisa membuat Rudy lumpuh bagian bawah. Aku percaya kamu hebat. Tapi ini dan bursa saham tidak ada hubungannya. Bursa saham butuh orang profesional dan cara profesional untuk menanganinya. Selain itu, di bursa saham, waktu juga sangat penting. Sekali kehilangan momen, akan terlambat selamanya. Aku punya caraku sendiri. Aku punya cara sendiri. Raka, jangan bercanda di saat seperti ini. Grup Shen adalah milik ayahku. Hasil kerja keras seumur hidupnya. Di saat seperti ini, jika aku tidak menganggapnya serius, tidak segera menanganinya, maka chip dan perusahaan itu akan benar-benar jadi milik keluarga Tang. Aku akan benar-benar sangat mengecewakan ayahku, Raka. Berikan ponselmu padaku. Aku sangat terburu-buru sekarang. Aku harus segera menanganinya.
Jangan khawatir. Setelah bangun tidur, semua masalah akan berlalu. Halo Vera, ini aku. Kak Elang, kenapa kamu meneleponku? Aku ingin kamu lakukan apapun caranya. Stabilkan untukku saham perusahaan Keira sekaligus jual kosong semua aset keluarga Tang. Kak Elang, ini pertama kalinya kamu minta tolong. Bantu aku kali ini. Aku utang budi padamu. Itu masalah sepele. Kamu tahu kartuku? Ada 200 miliar di dalamnya. Gunakan sesukamu. Wah, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta pada wanita bernama Keira itu. Kak Elang, aku benar-benar cemburu. Sekarang bukan saatnya bercanda. Bantu aku dulu. Keluarga Tang, oh keluarga Tang. Karena kalian terus-menerus membuat masalah, maka aku harus melenyapkan kalian. Setelah aku membuat kalian bangkrut, aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Apa aku jatuh cinta padamu? Tapi aku benar-benar cemburu. Grup Tang ini jelas-jelas ingin mengincar grup Shen. Ada jejak trader hebat juga, tapi bertemu denganku, Vera sehebat apapun kemampuannya tidak akan berguna sama sekali. Biar ku tunjukkan padamu kehebatan Vera. Ayah, saham grup Shen anjlok. Apa kita sekarang sudah bisa bertindak membeli saham dari para investor? Jangan terburu-buru. Biarkan sahamnya terus turun. Berita buruk tentang Keira sudah disebarkan. Ini adalah penyebab saham anjlok yang utama. Tunggu sebentar lagi aku akan menyebarkan berita promosi palsu tentang chip naga langit itu akan berdampak besar pada harga saham grup Shen. Saat itu kita beli lagi saham para investor akan jauh lebih murah. Ini tidak benar, kan ayah Keira itu sepertinya tidak melakukan promosi palsu. Bagaimana aku bisa punya anak sebodoh kamu? Ada promosi palsu atau tidak, apakah itu penting? Selama aku bilang dia melakukan promosi palsu, lalu gunakan buzzer untuk memanas-manasi para investor luas akan percaya Keira melakukan promosi palsu dan akan memengaruhi pasar saham itu sudah cukup, kamu mengerti tidak? Benar, ayah memang hebat. Sudahlah, tidak perlu terus diawasi. Keira tidak mungkin bisa menyelamatkan pasar saham. Meski menyuntikkan dana itu hanya membuang uang, pergerakan pasar saham ini sudah tidak ada keraguan lagi. Halo Bos Keira. Sekretaris kecil ini aku. Naka, kenapa kamu mana Bos Keira? Bos Keira sedang tidur. Di saat seperti ini, bagaimana bisa Bos Keira masih bisa tidur? Saham grup anjlok parah. Kalau terus begini, aset grup akan menyusut drastis. Grup akan menghadapi krisis besar. Benar-benar anjlok parah. Benar, kamu sendiri lihatlah bursa saham. Kalau begitu nanti bantu aku akan transfer uang. Bantu aku beli sedikit. Kalau kamu punya uang, kamu juga manfaatkan kesempatan ini. Segera beli sedikit. Raka, sudah saat seperti ini kamu masih sempat bicara begini? Segera lapor ke Bos Keira. Biarkan Bos Keira yang menangani, kalau tidak akan terlambat. Jangan buru-buru. Terlalu terburu-buru bisa mengganggu hormon. Ini tidak baik untukmu saat jadi ibu nanti. Raka, kamu. Bisakah kamu serius sedikit? Sudahlah, aku tidak bercanda lagi. Tenang saja. Langit tidak akan runtuh, aku akan menanganinya. Kamu yang menangani, kamu pria menyebalkan. Selain pandai berkelahi dan genit tidak punya kemampuan apa-apa, bagaimana kamu menanganinya? Bicara apa kamu? Apa maksudnya? Selain pandai berkelahi, tidak punya kemampuan lain. Aku beritahu ya. Si galak ini.
Mana Kira suruh dia keluar? Benar, segera suruh Kira keluar. Grup Tang sedang menyerang bursa saham Grup Shen kami. Ingin lihat tadi orang yang menyalahkan kami. Apa masih berani sekarang? Berani melawan keluarga Tang sama saja tidak tahu diri cari mati. Jadi, kalian kesini mau menertawakanku. Kami datang untuk bersenang-senang di atas penderitaanmu. Kami ingin melihat Kira gadis kecil itu dihancurkan oleh keluarga Tang seberapa menyedihkannya dia. Benar, aku juga ingin melihat betapa bodohnya dia. Kalian punya kakek? Kalau punya, pulang dan temui saja kakek kalian. Pengawal yang dicari Kira ini sombong sekali ya. Sepertinya dia sedang suasana hati buruk Kira. Sekarang sedang ditekan sampai tidak bisa bernapas. Pengawalnya pun ikut kesal. Makanya dia jadi pemarah. Biar ku beritahu, yang paling bodoh adalah kakak kedua kita. Sebelum meninggal wasiat macam apa yang dia buat. Benar menyerahkan grup sebesar ini kepada Kira yang masih kecil. Sekarang lihatlah. Sudah dicaplok oleh grup Tang, seluruh grup Shen akan benar-benar hancur. Seorang gadis kecil mana mungkin punya kemampuan untuk mengelola grup? Iya, kita masih lebih pintar menjual saham demi uang. Uang ini lebih aman di kantong sendiri, rasanya lebih tenang. Saat keluarga Tang nanti mulai menghancurkannya, Kira cepat atau lambat akan jadi pengemis. Benar, pertunjukan bagus ini tidak boleh kita lewatkan. Cepat ketuk pintunya. Aku ingin melihat langsung Kira ekspresinya setelah dihancurkan. Kakak ketiga, tadi dia memaki kita ya. Tidak punya sopan santun, tunggu dia bangkrut, nanti akan kumaki dia habis-habisan. Benar, ketuk pintunya. Buka pintunya, Kira, buka pintunya. Berisik sekali, siapa yang mengetuk pintu? Tidak ada apa-apa, tidurlah lagi. Kira, buka pintunya. Kenapa suaranya mirip suara paman dan yang lainnya? Mereka tahu, keluarga Tang menyerang grup Shen, jadi mereka kesini untuk mengejekku. Oh ya, keluarga Tang sekarang sedang menyerang grup Shen Raka. Kenapa aku tadi tertidur? Di mana ponselku? Cepat berikan padaku. Buka pintunya, buka pintunya. Wah, Kira kamu di rumah rupanya. Kenapa perusahaan sedang ada masalah besar? Kamu tidak menanganinya, malah bersembunyi di rumah. Atau jangan-jangan kamu sama sekali tidak punya solusi untuk mengatasinya. Hingga tidak berani ke kantor. Baru saja, siapa yang bilang kami tidak berguna? Kalau kamu hebat, cepat cari jalan keluar, selamatkan perusahaan, kami memang tidak berguna. Tapi kami sudah menjual semua saham dan mencairkannya, kamu yang hebat. Tapi bahkan kesempatan menjual saham pun tidak punya, kamu itu pecundang, akhirnya perusahaan bangkrut dan kamu jadi pengemis. Untung saja kami tidak bersamamu. Kalau tidak, kami semua pasti akan ikut jatuh miskin. Aduh, tadi dia memaki kita sangat keras, bukan? Ayo, coba maki aku. Sekali lagi dengan keras. Sekarang, kenapa nyalimu menciut? Bagus sekali, sekarang giliranku. Kira. Kemampuanmu tidak seberapa. Dibandingkan keluarga Tang, kamu bukan apa-apa. Beraninya mau buat chip. Apa ini yang kamu sebut berani? Ini namanya bodoh. Sangat tolol dan tidak tahu diri. Masih saja bilang harus membanggakan ayahmu. Sekarang lihatlah perusahaan hancur di tanganmu. Biar ku beritahu di alam baka sana, jika ayahmu tahu hal ini, dia pasti akan... Bicara satu kata lagi akan kulobek mulutmu. Dasar satpam sialan beraninya kamu. Jangan uji kesabaranku. Bagiku tidak ada istilah tidak memukul wanita. Aku tidak percaya. Sekarang percaya? Raka, kamu jangan gegabah. Kamu tidak mengurus pengawalmu. Menurutku dia tidak salah. Baiklah pengawalmu memukulku, kamu juga tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kamu akan bangkrut. Hari ini bisa saja aku tidak memaki kamu, tapi aku akan duduk di sini. Aku akan duduk di sini, melihatmu jatuh miskin. Benar, aku juga ingin melihatmu hari ini kamu gadis kecil. Nanti saat kamu jadi gembel Raka, cepat berikan ponselnya padaku. Aku harus mengurus urusan kantor, cepatlah. Tenang saja, langit tidak akan runtuh. Taktik keluarga Tang itu tidak ada gunanya. Taktik keluarga Tang tidak berguna, bocah. Aku beritahu kamu, yang Darman undang kami ini adalah pialang terkuat di ibu kota Tuan Arka di seluruh negara Hua.
Arka, tidak ada tandingannya dulu. Ada beberapa perusahaan bernilai ratusan miliar, semuanya oleh Arka dengan sangat mudah diserang hingga bangkrut, hanya grup Shen saja. Bagi Arka sangat mudah. Bisa dihancurkan. Era pengawalmu ini bodoh. Dia tidak tahu kehebatan Arka. Masa kamu juga tidak tahu? Arka. Jika benar itu dia, grup Shen kita mungkin hanya akan kalah. Sekarang tahu kan apa yang terjadi? Masih saja membual. Bilang taktik keluarga Tang tidak berguna. Aku beritahu yang sebenarnya selanjutnya. Semua taktik kalian tidak akan berguna. Raka, cepat berikan ponselnya padaku. Aku mau rapat pemegang saham. Bahas strategi dengan mereka. Cepat. Apa kamu sudah gila? Rapat pemegang saham. Kami beberapa mantan pemegang saham. Sudah bukan lagi. Sekarang pemegang saham perusahaan. Cuma tinggal kamu sendiri. Hei Kak, kamu tidak bisa bicara begitu, masih ada keluarga Tang kan, hei? Kira jangan-jangan kamu ingin mengundang keluarga Tang ikut rapat pemegang saham. Sampai sekarang, apa kamu menyesal? Tidak. Meski akhirnya dihancurkan keluarga Tang, setidaknya aku sudah berusaha. Ayahku tidak akan menyalahkanku. Apa gunanya usahamu itu? Orang zaman sekarang sangat realistis. Siapa yang peduli prosesnya? Yang penting adalah hasilnya. Hasilnya berantakan seperti ini, ayahmu tidak marah. Benar sekali. Kurasa ayahmu sangat marah sampai peti matiku tidak bisa menahannya lagi. Kakak keduaku sungguh sial bagaimana bisa punya putri sepertimu. Jika aku punya putri sepertimu, aku sudah lama mati karena marah. Diam kalian semua. Semuanya. Kalian datang hari ini hanya untuk menertawakannya kan? Kalau begitu kutanya kalian, jika hari ini dia tidak gagal malah membalikkan keadaan, bagaimana? Mustahil. Meski ada keajaiban gadis kecil seperti Keira ini tidak mungkin bisa menang. Kurasa dia sudah gila karena kalah bicara omong kosong. Baik. Tidak ada yang percaya dia bisa menang, kan? Kalau begitu dalam 10 menit, dia berhasil. Maka uang hasil penjualan saham kalian harus ditinggalkan. Berani tidak? Siapa takut? Jangankan menyerahkan uangnya meski kamu memenggal kepalaku untuk dijadikan bola, aku berani menyetujuinya. Benar, kami bisa setuju. Tapi apa kalian punya kemungkinan untuk menang? Sama sekali tidak mungkin. Sekarang tidak ada orang atau perusahaan yang bisa menang melawan Arka, si trader super ini, di bawah tangannya. 10 menit lagi ku beri 10 menit 10.000 kali pun, kamu tidak akan menang. Jangan banyak bicara. Kata-kata kalian tadi sudah kurekam, ada kamera pengawas juga di rumah. Nanti, jangan coba-coba mengelak. Nak, jangan cuma bahas kami. Kalau kami menang, Keira tidak berhasil membalikkan keadaan, apa yang akan kalian lakukan? Benar. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian semua ini sudah pernah kuhajar satu persatu. Di dalam hati kalian, pasti penuh dengan dendam. Kalau aku kalah, aku serahkan diriku pada kalian, tidak akan melawan. Tidak bisa begitu, aku kan belum pernah kamu hajar. Kenapa aku harus pakai uangku untuk bertaruh denganmu? Sekarang sudah dipukul. Nak, kamu terlalu sombong. Tapi laki-laki harus pegang kata-katanya. Tadi kamu bilang serahkan diri pada kami. Itu artinya, kalau kami pakai pisau mencincangmu sampai mati, kamu juga tidak boleh melawan, benar kan? Benar. Kalau aku melawan, kalian boleh bunuh aku saja. Bagus. Ini ada kamera pengawasnya. Kamu cukup pegang kata-katamu saja. Baiklah, kalau begitu nanti aku pasti. Jadi yang pertama pegang pisau, aku akan membunuhmu. Raka, kenapa kamu bertaruh dengan mereka? Untuk apa? Kita tidak punya peluang menang sama sekali. Mungkin kamu tidak tahu. Arka di industri ini dia sangat hebat. Tenang saja, aku yakin. Keyakinan apa yang kamu punya? Seorang satpam. Mungkin bahkan saham saja. Tidak pernah tahu. Telepon pentingnya datang. Tunggu setelah aku angkat telepon ini, hasilnya akan ketahuan. Teruslah berakting. Halo Vera, Elang tugas sudah hampir selesai. Semua tentang Keira berita negatifnya sudah kuhapus. Bahkan dicari lewat kata kunci pun tidak ada lagi. Selain itu, saham grup Shen sudah kunaikkan. Sekarang sudah kembali ke nilai normal.
Mengenai keluarga Tang saham, grup Tang sekarang sedang anjlok drastis. Skandal keluarga Tang, aku berencana membongkarnya satu persatu. Sebelum hari gelap, saham grup Tang akan anjlok ke tingkat yang tak terduga. Bagus, terima kasih. Kak Elang, kenapa berterima kasih? Jangan sungkan begitu. Baiklah, aku ada urusan, nanti ku hubungi lagi. Beres. Sekarang saham grup Shen sudah kembali normal. Dan skandal tentang Keira sudah hilang. Sebaliknya, saham grup Tang mulai anjlok parah. Kalian kalah. Akting yang bagus. Pura-pura terima telepon lalu aku kalah. Lucu sekali. Lucu sampai mau mati. Nak, berhentilah. Arka yang mengendalikan pasar. Bahkan jika kau panggil dewa sekalipun kau takkan bisa menang. Cuma telepon sebentar masalah langsung selesai. Kau pikir kau siapa? Itu artinya dia kalah dan kita menang? Benar. Kalau begitu aku ambil pisau dan kubunuh kau. Berhenti. Kalian tidak percaya padaku? Bukankah kau punya ponsel? Buka saja sendiri, lihat kondisi bursa saham sekarang. Tidak perlu lihat. Ada Arka di sini, kita tidak mungkin kalah. Dia menyuruh kita lihat ponsel hanya untuk mengulur waktu. 3, 4, 5. Si tampan ini tadi memukul kita kan? Benar. Ayo serang bersama, pukul dia sampai mati. Baik. Bos kira saham kita sudah stabil. Bos kira saham kita sudah stabil, sudah kembali ke nilai normal, dan lagi saham grup Tang malah anjlok drastis. Coba kamu lihat. Ternyata benar saham grup Shen kita. Ternyata sudah stabil, Mira. Bagaimana kamu melakukannya? Aku juga tidak tahu. Aku baru saja meneleponmu. Tapi Raka yang angkat, dia bilang, jangan khawatir. Katanya langit tidak akan runtuh. Dia bilang, kamu sedang tidur. Mana mungkin aku percaya. Aku langsung bergegas ke rumahmu. Saat turun dari mobil, aku sengaja memeriksa saham. Ternyata sudah kembali normal. Aku tidak percaya. Dengan mataku sendiri, aku mencubit diriku berkali-kali. Ternyata tidak salah lihat. Aku sangat bersemangat. Ternyata keajaiban itu nyata. Grup Tang padahal mereka menyewa Arka, kupikir kita pasti kalah. Apa ternyata itu Arka, lalu bagaimana kita menang? Benar. Bagaimana kita menang? Ah, bos kira. Bukan kamu. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Apa mungkin Raka? Semuanya. Tadi kalian bilang dengan yakin, kalau kalah akan memenggal kepala kalian untuk dijadikan bola. Kenapa sekarang malah pergi? Tidak sanggup kalah ya? Kayak kerjaku, kalian juga tahu ingin pergi. Mungkin harus menderita sedikit. Jangan anak muda. Itu cuma bercanda. Tidak mungkin dianggap serius kan? Bercanda nenek ini tadi sudah pegang pisau. Jika hari ini aku kalah, apa dia akan melepaskan kita begitu saja? Siapa yang kamu panggil nenek? Jangan banyak bicara uang hasil jual saham. Serahkan semuanya padaku. Kalau tidak, aku akan telepon rumah duka untuk mengurus mayat kalian satu persatu. Hey, Merepotkan orang rumah duka saja, untuk apa lagi pula membunuh, itu melanggar hukum. Jangan menakutiku dengan itu. Kalian berempat ngawaku sebanding dengan kalian. Kira lihatlah kita semua keluarga, kamu pasti tidak akan mengambil uang kami kan? Benar? Benar. ya. Bibi sangat baik padamu waktu kecil, iya kan? Aku tidak mau uang kalian. Aduh, sudah kubilangkan. Hahaha, Paman memujimu. Jangan senang dulu. Aku tidak mau uang kalian. Tapi apakah Raka mau? Aku tidak bisa ikut campur. Dia orangnya sangat serakah. Di asrama bersama para satpam. Main kartu taruhan 1000-an. Dia bahkan menyembunyikan kartu. Semuanya. Bagaimana cara bayar? Katakan, apa yang terjadi dengan bursa saham? Apa maksudmu bursa saham? Jangan pura-pura bodoh, saham grup Shen kenapa tiba-tiba naik lagi? Begini, itu sudah lelah turun naik sendiri secara alami. Aku tidak percaya. Cepat katakan apa yang terjadi. Benar jujur dapat keringanan, melawan dapat hukuman. Baiklah aku katakan, suatu hari aku keluar dan hujan turun, tidak bawa payung. Pergi ke toko, beli payung. Saat sedang beli payung, kebetulan melihat ada biskuit kesukaanku, lalu... Raka, kenapa
tidak mulai dari saat orang tuamu berpacaran saja? Masih tidak mau bicara. Oke, baiklah. Aku katakan, sebenarnya sangat sederhana. Aku kenal seorang peretas hebat. Aku minta bantuannya. Sesederhana itu, sedatar itu. Kalau begitu aku jelaskan lebih rumit. Di dalam toko setelah beli biskuit, aku baru sadar toko ini sering aku. Sudah cukup. Jangan berbelit-belit, kamu benar-benar kenal seorang peretas hebat, dia yang membantumu. Benar, kalau tidak kenapa dari awal aku bilang jangan khawatir. Kenapa aku merasa sepertinya kamu sangat hebat, kemampuan bela diri hebat, dan kenal seseorang yang hebat, peretas hebat. Seharusnya orang sepertimu tidak seharusnya jadi satpam. Benar. Melakukan apapun lebih menghasilkan uang daripada jadi satpam. Kenapa kamu jadi satpam? Ini harus diceritakan dari awal. Suatu hari aku keluar dan hujan tidak bawa payung. Lalu aku pergi ke toko diam. Sialan kau. Hira, wanita itu. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan. Aku sudah bersusah payah mengundang Arka ke sini, padahal sebentar lagi kita menang. Tak disangka, dia malah bisa membalikkan keadaan. Sekarang membuat grup Tang milikku sahamnya anjlok. Nilai pasar menguap 10 miliar seketika. Jika terus begini, jangankan teknologi chip tidak bisa didapatkan, bahkan grup Tang ini akan segera bangkrut. Ayah Arka bilang padaku, kekuatan dark web membantu Keira. Dia peretas tingkat atas Arka pun tidak bisa mengalahkannya. Itu artinya sampai sekarang kita bahkan tidak tahu siapa lawannya. Bisa dibilang begitu. Sialan. Aku sudah kenal Keira bertahun-tahun, dia hanyalah seorang gadis biasa. Kapan dia jadi sehebat ini? Pergi, sekarang cari cara secepatnya grup Tang harus dipertahankan, Keira harus mati. Apapun caranya Keira harus mati. Aku tidak bisa menerima ini. Jika ini tersebar luas, aku bahkan tidak bisa mengalahkan gadis kecil seperti dia. Mau ditaruh di mana mukaku? Kalian tidak punya kesempatan lagi. Siapa-siapa yang bicara? Ayah, sepertinya itu Raka, si satpam kecil itu. Bayu, aku sudah bilang padamu saat di pesta itu adalah kesempatan terakhirmu untuk tetap hidup. Nak, kamu adalah pengawal di sisi Keira yang berkali-kali merusak rencanaku. Itu adalah kamu. Benar, itu aku. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Pergi dari sini, kamu tidak diterima. Setelah malam ini rumah ini bukan milikmu lagi. Dasar tidak berguna apa yang ditakutkan. Ayah, Dia hanyalah seorang pengawal saja. ayah keahliannya sangat hebat. Apa hebatnya itu? Nak, katakanlah apa sebenarnya tujuanmu kemari. Di ruangan privat pesta tadi aku sudah bilang pada putramu Bayu, jika terjadi sekali lagi, aku akan mencabut nyawanya. Hari ini aku datang menepati janjiku. Soal saham itu Keira sudah menang. Menang atau tidak itu urusan kami. Membuat masalah atau tidak itu urusan kalian. Nak, meski putraku bilang keahlianmu hebat, tapi di keluarga Tang bukan tempatmu bersikap angkuh. Segera pergi dari sini. Baiklah. Setelah membereskan kalian berdua, aku pasti akan pergi. Baiklah, aku ingin lihat hari ini siapa sebenarnya yang akan mati di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani lancang di keluarga Tang. Kakek kedua, itu kamu. Kakek keduamu sudah menjadi tetua di keluarga Huang selama bertahun-tahun. Dia ahli tingkat atas keluarga Huang, sekarang dia sudah naik tingkat lagi. Dengan adanya kakek keduamu hari ini, pengawal ini pasti akan mati. Raka kakek keduaku sudah lama menjadi ahli setengah master bela diri. Sekarang dia sudah naik tingkat lagi. Kini dia sudah sepenuhnya menjadi master bela diri. Meski punya kekuatan luar biasa hari ini, kamu akan mati di sini. Bocah, mati di tangan master bela diri sepertiku adalah kehormatan bagimu. Termasuk kamu master bela diri yang mati di tanganku, sudah genap 18 orang. Bocah bodoh, jangan besar mulut, mati kau. Kamu!
paman! Kakek! Kamu membunuh pamanku Master Bela Diri sehebat itu, kamu lebih hebat dari Master Bela Diri. Membunuhnya semudah menyembelih anjing. Apalagi kartu asmu, tunjukkan saja semuanya. Raka, pemenang jadi raja, pecundang jadi debu, aku mengakuinya. Semua harta keluarga Tang kami akan kuberikan padamu, dan aku berjanji padamu tidak akan mengganggu Keira lagi, melakukan tindakan apapun. Hanya memohon padamu ampuni nyawa kami ayah dan anak. Maaf, permintaan ini tidak bisa aku kabulkan. Raka, ampuni nyawa kami, apa ancamannya bagimu? Apa kamu harus menghabisi kami sampai ke akar-akarnya? Tanya saja ayahmu, apa dia bukan ancaman bagiku? Jika aku tidak salah tebak, pencurian teknologi chip naga langit adalah keluarga Huang dari ibu kota. Dalang dibalik semua ini kan, jika hari ini aku mengampuni kalian kelak, apa aku harus menunggu kalian membawa keluarga Huang untuk datang membalas dendam? Raka, tidak disangka, ternyata kamu begitu cerdas. Aku akhirnya mengerti selama ini kenapa kami bisa kalah. Baiklah, biar kalian mati dengan tenang, Raka. Kamu apa sebenarnya maumu agar kamu ampuni nyawa kami? Berisik. Putra, sekarang saatnya kamu berbakti. Mau kabur? Sudahlah, tunggu orang keluarga Huang datang, selesaikan semuanya sekaligus. Bos kira mau kemana? Pulang ke rumah. Baiklah. Bos kira saham grup Tang turun akhir-akhir ini, apa kamu sudah mengambil alihnya? Sudah aku ambil alih. Sekarang grup Shen sudah berkembang pesat. Semua saham grup Shen kini sudah ada di tanganku. Itu bagus. Raka, aku dengar di berita Bayu meninggal di vilanya sendiri. Darman juga menghilang masalah ini. Apa kamu yang melakukannya? Mana mungkin, aku bahkan ayam pun tidak berani membunuhnya. Tapi kenapa aku merasa itu perbuatanmu? Tidak, warga negara baik sepertiku. Mana mungkin melakukan hal itu? Bibi sudah selesai memasak, mari kita makan. Ayo. Masakan Bibi banyak sekali. Oh, ngomong-ngomong. Tanda tangani ini. Apa ini? Surat pengalihan saham mengalihkan 35% saham grup Shen untukmu. Krisis saham kali ini, kamu yang bantu selesaikan, kamu juga memberikan uang yang didapat dari paman, semuanya kepadaku. Jadi 35% saham ini sudah sepantasnya kamu dapatkan. Ini kurang sopan. Karena aku memberikannya tanda tangani saja, terimalah. Bos kira sangat murah hati hari ini. Jangan-jangan kamu menginginkan tubuhku. Diam kamu. Kira biar ku beritahu ya, aku ini selalu menganggap uang seperti sampah. Kamu ingin pakai cara ini untuk mendapatkan tubuhku. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa menolak. Di saat seperti ini, siapa yang datang? Aku akan periksa. Kakak Elang, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu kesini? Aku merindukanmu, ayo cium dulu. Jangan bercanda. Ini bukan tempat untukmu, cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Aku datang khusus untuk melihat wanita seperti apa sebenarnya yang bisa membuat Kak Elang berkorban begitu banyak demi dia. Laka, siapa yang datang? Ini pasti Keira kan? Ya. Ternyata dia sangat cantik. Kak Elang, sudah kamu dapatkan belum? Jangan bicara sembarangan. Sepertinya belum ya, tunggu nanti aku bantu. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan macam-macam. Halo, kamu siapa? Aku mantan rekan kerja Raka. Halo, namaku Vera. Oh, kalian rekan kerja? Benar sekali, kalian sedang makan ya? Kebetulan aku belum makan. Tidak keberatan kan? Kalau aku ikut makan. Tidak keberatan, silakan makan. Baiklah.
Kak Raka, duduklah lebih dekat denganku. Sudahlah, cepatlah makan. Aku tidak lapar, aku sudah kenyang. Tapi aku masih lapar. Makanlah sedikit lagi. Kalau begitu aku tidak begitu mengenalnya, temani dia makan saja, agar dia tidak merasa sungkan. Iya benar. Kak Raka, makanlah lagi. Sedikit lagi. Ini kelihatannya enak sekali ayo Kak Raka. Aku tidak suka yang manis. Aku tahu kok. Tapi Kak Raka pernah bilang asalkan aku yang menyuapimu semuanya akan terasa enak. Buka mulutmu. Bagaimana rasanya enak? Ingat, Aku ingin makan telur ini Kak Raka, suapi aku telur ini dong. Kalian makanlah, aku sudah kenyang, aku mau istirahat dulu. Kira, kamu. Kira, Kak Elam kira cemburu. si kecil nakalku apa sih maumu? Aku kan membantumu, kamu tidak lihat Kak Elang. Aku beritahu ya, begitu Kak Ira cemburu, dia pasti akan bertindak padamu. Saat itu kamu bisa mendapatkannya. Bos Kak Ira, aku baru saja menganggur. Belum ada tempat tinggal. Boleh aku menginap di rumahmu malam ini? Boleh. Baguslah Kak Raka. Kalau begitu malam ini aku tidur di kamarmu ya. Bukan Raka hanya salah satu pengawalku. Wajar kalau dia punya pacar kan? Apa hubungannya denganku? Benar juga, apa hubungannya denganku? Kenapa aku harus peduli padanya? Tidur. Sialan. Susah sekali mau tidur. Kak Raka, saluran ini bagus benaran. Lihatlah cowok ini tampan sekali. Kak Raka, aku ingin makan apel, suapi aku satu dong. Aduh, bauku agak sakit. Pijatkan sebentar dong. Sebelah sini, sebelah sini. Raka, lampu kamarku mati, tolong naik dan periksa. Lampunya mati, biar aku periksa. Tidak rusak kok, masih bagus. Aku tidak tahu. Pokoknya tadi tidak menyala. Bos Kira, jangan-jangan kamu cemburu ya? Kenapa juga aku harus cemburu? Kamu itu pengawalku, wajar kalau kamu punya pacar. Apa hubungannya denganku? Siapa bilang dia pacarku? Dia benar-benar mantan rekanku. Dia memang suka menjahili orang, benar-benar pembuat onar. Jadi, aku selalu menganggapnya adik. Apa hubungannya lagi denganku? Kalau begitu aku turun ya. Hey, ada apa? Kakiku terbentur kusen pintu. Kenapa ceroboh sekali cepat ke tempat tidur? Ayo. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan banyak gerak, lepaskan aku. Nanti kalau aku ambil kesempatan, jangan salahkan aku. Ini. Hati-hati lain kali kalau jempol kaki terbentur kusen, sakit sekali. Selesai. Coba rasakan, masih sakit tidak? Sudah tidak sakit.
Aku turun dulu ya. Hei Raka. Bagaimana kalau malam ini temani aku di sini? Ya, Jika kamu tidur di bawah, aku tidak bisa tidur semalaman. Bos Kera. Kamu benar-benar cemburu. Kak Elang semoga bahagia ya. Mana Vera? Sudah pergi. Pergi. Tidak apa-apa. Dia memang begitu datang dan pergi tanpa jejak. Ayo pergi ya. Halo, siapa ini? Halo bos Kira, sekretaris kecilmu itu ada di tanganku sekarang. Jika ingin dia selamat kamu dan pengawalmu itu, segera datang ke Gunung Songtai. Halo, siapa kamu? Ada apa? Apa yang terjadi? Mira diculik. Mereka minta secara khusus agar aku bersamamu pergi ke Gunung Songtai untuk menyelamatkannya. Jika tidak, mereka akan membunuh Mira. Orang-orang keluarga Huang sudah datang. Warga Huang. Keluarga Huang dari ibu kota Darman selalu menjadi orang keluarga Huang. Dia dan Bayu selalu menginginkan teknologi chip milikmu. Juga didukung oleh keluarga Huang. Setelah dia terluka hari itu, dia melarikan diri dengan helikopter. Sepertinya dia pergi ke keluarga Huang untuk meminta bantuan. Raka, kejadian malam itu benarkah kamu pelakunya? Jangan bahas itu dulu, ayo segera ke Gunung Songtai. Bagaimanapun juga Mira adalah sekretarismu. Kita tidak bisa membiarkannya mati, Raka. Bagaimana kalau kita mencari bantuan juga keluarga Huang dari ibu kota? Aku dengar keluarga Huang mereka memiliki beberapa penjaga ahli. Dan para penjaga itu semuanya adalah petarung tingkat atas. Katanya master bela diri di keluarga mereka hanyalah penjaga biasa. Dan mereka masih memiliki beberapa sosok yang melampaui master bela diri. Tidak perlu orang-orang itu bagiku hanyalah semut. Raka, itu adalah sosok yang melampaui master bela diri. Jika kita pergi dengan gegabah, kita hanya akan mengantar nyawa. Kita cari bantuan, bisa menjamin keselamatan kita, dan menyelamatkan Mira dengan lancar. Baiklah, kalau kita mencari bantuan, seperti yang kamu katakan tadi, orang-orang itu semuanya melampaui master bela diri. Siapa yang harus kita cari? Aku. Tenang saja, meskipun melampaui master bela diri, bagiku mereka tetaplah semut. Sebanyak apapun mereka, akan kuhabisi. Ayo cepat, semakin lama kita menunda bahaya bagi Mira, akan semakin besar. Sampah kamu dan anakmu, semuanya sampah. Hanya menghadapi Keira dan seorang pengawal kamu tidak bisa membereskannya. Bahkan kehilangan seluruh keluarga Tang selama bertahun-tahun ini karena kamu benar-benar sampah. Pak Wijaya, aku tidak berguna, aku mengecewakan kamu. Maafkan aku, mohon maaf. Aku, Wijaya, sudah lama berkecimpung di dunia ini. Keluarga seperti keluarga Tang milikmu sudah lebih dari 20 yang kubantu. Hanya kamu, Darman, adalah yang paling buruk. Tunggu sebentar. Setelah aku mendapatkan teknologi chip itu, kamu pergilah menyusul anak. Pak Wijaya. Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Asalkan kamu mengampuniku. Apapun akan kulakukan, apapun yang kamu mau. Membiarkanmu hidup keluarga Tang bernilai 300 miliar. Tapi kamu menghilangkannya begitu saja. Dan aku harus membiarkanmu hidup. Nyawamu apa memang seberharga itu? Pak Wijaya, masalah ini memang kesalahanku. Pak Wijaya. Tapi lihatlah pengabdianku sebelumnya. Untuk kamu, sudah melakukan begitu. Banyak hal untuk kamu. Selama bertahun-tahun ini, meski tak berjasa, setidaknya aku sudah bekerja keras. Pak Wijaya. Berisik. Bereskan dia baik. Pak Wijaya.
Orang yang tidak berguna ingin tetap hidup benar-benar hanya mimpi belaka. Pak Wijaya, ada yang datang dari bawah gunung. Baik, sepertinya itu Keira dan pengawal itu. Dia membunuh seorang master bela diri. Kalian berdua adalah sosok melampaui master bela diri. Nanti bunuh dia. Tapi ingat, jangan sampai lengah. Baik. Kira lumayan juga beraninya kamu datang. Pak Wijaya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekretarisku. Segera lepaskan dia. Tidak penting. Aku butuh teknologi chip itu. Kamu menurutlah, serahkan teknologi chip padaku. Nanti keluarga Shen akan bergabung dengan keluarga Huang, lalu beri aku 50% saham. Kalian bertiga baru bisa tetap hidup. Serakah sekali kamu merebut teknologi chipku dan keluarga Shenku 50% saham. Apa bedanya dengan memberikan seluruh keluarga Shen padamu? Di hadapan keluarga Huang, kamu tidak berhak tawar-menawar, patuhlah. Atau mati. Lepaskan sekretarisku dulu. Kalau tidak, meski kamu membunuhku, kamu takkan dapat teknologi chip itu. Jika aku mati, teknologi chip akan ikut musnah. Bocah ingusan beraninya mengancamku. Wah, sudah lama sekali tidak ada yang berani begini. Kira kamu hanya mengandalkan pengawal di sampingmu ini, makanya berani sombong, benar kan? Kalau begitu, sekarang akan kubunuh pengawal ini untuk menghancurkan keberanianmu. Baru kita bisa bicara baik-baik. Serang. Kalian jangan bergerak. Jangan bergerak. Pak Wijaya, kita bisa bicara baik-baik. Sekarang kita bisa bicara baik-baik. Keluarga Huang adalah keluarga besar di ibu kota. Aku kira tentu bukan tandingan kalian. Tapi kalian ingin merebut teknologi chipku. Aku takkan pernah setuju. Namun aku bisa memberi kelonggaran. Chip akan diproduksi keluarga Shen. Dan keluarga Huang yang menjualnya. Kita mengamankan chip tersebut. Kita bagi masing-masing setengah, bagaimana? Sebenarnya tidak perlu. Raka, kamu diam dulu biar aku yang bicara. Pak Wijaya, kita semua pebisnis merampas itu melanggar hukum. Aku yakin kalian juga tak ingin melakukannya. Jadi, bagaimana kalau kita duduk bersama dan bicara baik-baik? Rencana yang kuberikan tadi sudah merupakan kelonggaran terbesarku, Pak Wijaya. Kamu bisa mempertimbangkannya. Perlu dipertimbangkan lagi, rencanamu ini sama sekali tidak menarik bagiku. Aku ingin seluruh teknologi chip. Untuk keluarga Shen, jika tidak mau menyerahkan saham yang 50% itu, maka berikan semua sahamnya padaku. Serang bunuh pengawal itu. Tunggu sebentar. Pak Wijaya, aku sudah memberikan kelonggaran sebesar ini. Apalagi maumu haruskah sampai membunuh? Gadis kecil kamu saja yang membangkang. Pak Wijaya, tindakanmu sekarang adalah tindakan perampok. Kamu tahu itu. Mendapatkan apa yang diinginkan. Tak peduli seberapa kotor caranya, siapa yang akan peduli. Sudahlah gadis kecil, sudah cukup omong kosongnya. Lakukan sekarang. Tunggu sebentar. Pak Wijaya, asal kamu tidak membunuh Raka dan menjamin nyawa kami, teknologi chip bisa kuberikan padamu. Oh, sepertinya hubunganmu dengan pengawal ini tidak biasa ya. Demi nyawanya kamu rela menyerahkan teknologi chip padaku. Pak Wijaya, aku tidak mau banyak bicara padamu. Grup Shen milikku teknologi chip bisa kuberikan padamu. Tapi kamu harus jamin biarkan kami tetap hidup. Tepati janjimu. Setelah kembali aku akan berikan salinan teknologi chip itu. Pak Wijaya, teknologi chip keuntungan yang diberikannya jauh lebih besar dari seluruh grup Shen. Jika dapat teknologi chip itu bagimu itu sudah cukup. Gadis kecil, kamu tidak mengerti. Teknologi chip memang bisa memberiku nilai 10 kali lipat. Grup Shen. Sebenarnya aku mau atau tidak itu tidak masalah, tapi kalian harus mati. Jangan lupa, pengawal di sampingmu ini pernah membunuh seorang master bela diri. Jika aku membiarkan kalian hidup, langkah selanjutnya bukankah kamu akan cari kesempatan untuk membalasku? Aduh, aku ini paling benci bahaya yang mengintai. Itu membuatku tidak bisa tidur, kamu paham kamu? Cukup. Serahkan padaku. Pak Wijaya bilang kamu membunuh master bela diri. Tapi karena dia tahu kamu membunuh master bela diri. Kali ini orang yang dia bawa pasti lebih kuat dari master bela diri. Jangan sampai kamu. Tenang saja. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Pak Wijaya, terlalu banyak bicara buang-buang ludah saja.
Bukannya ingin aku mati. Suruh orang-orangmu maju. Karena kamu ingin cepat mati akan kukabulkan serang. Tunggu sebentar. Nah, memohon padaku tidak ada gunanya. Yang ingin kukatakan adalah kalian berdua maju bersama saja. Kalau satu persatu hanya membuang waktu. Anak muda menarik juga. Baik, kalau begitu kalian berdua maju bersama. Tapi kepribadian anak muda ini, aku cukup menyukainya. Nanti kalian berdua habisi dia dengan cepat, biar dia mati dengan tenang. Baik Pak Wijaya, Tunggu sebentar. Pak Wijaya, teknologi chip bisa kuberikan padamu, grup Shen juga bisa kuberikan. Asalkan kamu berjanji tidak membunuh Raka. Gadis kecil, dia sendiri yang minta mati. Itu bukan urusanku. Raka, jangan. Tenanglah, tidak apa-apa. Serang! Anak muda, kamu memang hebat. Kedua orangku ini adalah ahli di atas master bela diri. Juga bisa kamu kalahkan. Kalau begitu Darman kalah di tanganmu tidaklah mengherankan. Kalau begitu, Tua Bangka, sekarang tidak ada lagi yang perlu dikatakan kan? Kamu memilih sendiri tempat pemakaman ini. Lumayan juga. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Hahaha. Aku akui kamu punya kemampuan, tapi jika ingin aku mati di sini, kamu belum mampu melakukannya. Lihat ponselmu saat ini, seharusnya ada sebuah video yang dikirim ke ponselmu. Elang, cepat lari Kak Elang. Jangan pedulikan kami, cepatlah lari. Vera, Elang, lari sendiri saja. Elang terbang, Elang putih, dan juga guru. Kamu sudah mengikat mereka semua. Raka dijuluki Elang anggota Pavilion Naga, masuk ke Pavilion Naga. Sudah 8 tahun kan prestasimu di Pavilion Naga sangat besar. Baru saja pensiun beberapa waktu lalu, anak muda data-datamu ini. Orang lain tidak bisa menemukannya, tapi aku masih bisa menemukannya. Apa aku salah bicara? Karena kamu mengikat orang Pavilion Naga, maka kamu harus tahu apa artinya ini bagimu. Keluarga Huang kalian, semuanya akan ikut hancur. Keluarga Huang hancur. Anak muda, kamu masih terlalu naif. Pavilion Naga memang hebat. Tapi kamu harus tahu satu hal. Kekuatan teknologi chip itu membuat banyak orang menginginkannya. Ada sangat banyak. Di antara orang-orang ini, ada yang melampaui Pavilion Naga, orang-orang yang ada dengan keberadaan mereka. Pavilion Naga hanyalah sebuah kroco kecil keluarga Huang. Tentu saja ada yang melindungi. Kamu bersekongkol dengan kekuatan jahat. Itu namanya kerja sama anak muda nyawa. Orang-orang di video itu semuanya sangat penting. Kamu pasti tidak ingin melihat mereka mati, kan? Jika begitu, maka sebaiknya kamu akhiri hidupmu sendiri saja. Jangan harap. Begitukah maksudmu adalah bunuh mereka semua? Tua Bangka, hari ini aku akan membunuhmu. Kamu bersekongkol dengan kekuatan jahat. Chip itu tidak boleh jatuh ke tangan orang sepertimu. Anak muda membunuhku itu mudah, tapi apa kamu yakin ingin mereka mati? Mereka sudah seperti keluargamu sendiri, hidup bersamamu selama 8 tahun. Apa kamu benar-benar tega membiarkan mereka mati? Anak kecil chip itu tidak penting, diberikan kepada siapapun sama saja. Tapi rekan-rekan di sisimu ini, mereka semua adalah orang yang mempertaruhkan nyawa bersamamu. Terutama Aditya itu. Dia itu adalah orang yang menyelamatkan nyawamu dan mengajarimu segala kemampuan. Dengan kata lain, dia sudah seperti ayahmu sendiri. Apa kamu benar-benar tega membiarkannya mati? Jika memang begitu, maka kamu benar-benar kurang hati nurani. Jika bukan karena guru, aku sudah mati 8 tahun lalu. Juga Vera, Elang Putih, dan lainnya. Kami punya ikatan hidup dan mati. Aku sungguh tidak tega melihat mereka mati. Tapi dia bersekongkol dengan kekuatan jahat. Jika chip itu diberikan kepadanya, maka tidak akan digunakan dengan benar, bahkan akan mencelakai umat manusia. Aku benar-benar tidak bisa memilih. Raka, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Pak Tua, hari ini aku akan membunuhmu, sialan. Jika Aditya ada di sini, dia juga pasti akan membuat keputusan yang sama. Teknologi chip tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang jahat seperti kalian. Matilah kau. Raka,
Tidak apa-apa. Ternyata kamu juga seorang ahli. Kapan aku pernah bilang bahwa aku bukan seorang ahli? 2 orang yang mati itu orang yang melampaui master bela diri. Kekuatan mereka masih berada di bawah. Raka, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Hari ini aku harus membunuh orang tua ini. Anak muda bisa mati di tangan Wijaya langsung oleh tanganku sendiri. Hidupmu ini sudah cukup berharga. Kekuatannya denganku seimbang. Dia bersekutu dengan kekuatan jahat, mempelajari cara-cara licik. Serangannya sangat berbahaya. Bahkan sangat licik, dengarkan aku. Bawa sekretaris lari dulu. Lari sejauh mungkin. Dengarkan aku. Jika kalian tidak pergi, aku akan mati hari ini. Kalian juga. Pergi, tak seorang pun bisa pergi hari ini. Kalian semua akan mati di sini. Ingatlah. Kalian harus pergi saat dia berduel denganku. Dia tidak akan terganggu. Jika dia terganggu, aku bisa menang. Jika tidak terganggu, setidaknya kalian bisa selamat. Sekarang bukan saatnya untuk ragu-ragu. Cepat pergi. Kalian pergi dulu, aku belum tentu mati. Wah bangka, matilah engkau. Bocah, satu serangan aku akan mengantarmu ke akhirat. Ini. Cepat lari pergi. Guru kamu datang. Guru. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bos Kira. Bocah nakal, kamu masih hidup. Kalian semua masih hidup. Kekuatan jahat ini dulu memang benar lebih hebat dari Pavilion Naga. Tapi Pavilion Naga kita belakangan ini juga terus bertambah kuat. Mereka hanya bagi kami lawan yang kalah. Kak Elang, aku dan guru sengaja membiarkan agar mereka mengikat kami demi memancing bos mereka, lalu memusnahkan mereka. Guru itu monster tua, kekuatan jahat itu mustahil bisa menang. Ya, namanya. Kebenaran pasti menang. Baguslah keputusan hari ini. Sudah benar. Guru, aku ingin memujimu. Meskipun kita benar-benar mati hari ini, jangan demi kami membiarkan chip jatuh ke tangan kekuatan jahat itu. Bagus, memang didikanku tidak mengecewakanku. Hei monster tua, lihat siapa ini. Kamu kira kan? Bagus. Memang cantik. Berani tegas. Bocah Raka ini, seleranya bagus. Guru, ini istriku yang kamu bicarakan teknologi chip naga langit. Dia yang menciptakannya, hebat kan? Ya, sangat hebat. Bagus-bagus Kira. Kembangkan terus teknologi chipmu selama ada aku. Dan Pavilion Naga. Tak akan ada lagi yang berani merebut chipmu. Terima kasih. Kak Elang kakak ipar demi kamu, hampir menyerahkan chip naga langit. Kamu terharu tidak? Saat mengharukan begini, bukankah harus berciuman? Ayo ciuman. Baiklah, istriku sendiri akan aku cium. Bagus.